Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube SMP Budi Mulia 2. Hari ini bersama saya Miss Purwanti dalam pelajaran IPA. Nah, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang penghantar listrik, hukum Kirchhoff, dan hukum Ohm. Listrik dapat mengalir melalui sebuah kawat penghantar atau disebut dengan kabel. Kabel terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik. Ada 3 jenis bahan penghantar listrik. Yang pertama adalah konduktor listrik, yang kedua adalah isolator listrik, dan yang ketiga adalah semikonduktor. Apa saja perbedaan dari masing-masing bahan tersebut? Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Contoh, tembaga, emas, perak, ataupun aluminium, dan masih banyak bahan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah isolator listrik, yaitu bahan yang sulit menghantarkan listrik. Contoh, karet, plastik, kaca, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu bahan semikonduktor listrik. Bahan ini merupakan bahan yang ada di antara sifat isolator dan konduktor. Pada suhu dingin, bahan ini bersifat isolator, dan pada saat suhu panas, bahan ini bersifat konduktor. Contoh adalah silikon, germanium. Anak-anak, tahukah kalian bahwa setiap bahan memiliki kemampuan dalam menghantarkan listrik yang berbeda-beda? Jadi, satu bahan dengan bahan yang lain memiliki kemampuan menghantarkan listrik yang tidak sama. Kemampuan dalam menghantarkan listrik suatu bahan tergantung pada nilai hambatan jenis suatu bahan tersebut. Semakin kecil nilai hambatan jenis suatu bahan, maka semakin baik kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik. Besar hambatan kawat dapat ditulis dengan R sama dengan Rho dikali L dibagi A, di mana R adalah hambatan kawat, kemudian Rho adalah hambatan jenis kawat, kemudian L adalah panjang kawat, dan A adalah luas penampang kawat. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan adalah ada 3, yaitu yang pertama jenis kawat penghantar, yang kedua adalah panjang penghantar, dan yang ketiga adalah luas penampang dari kawat penghantar tersebut. Nah, dalam suatu rangkaian listrik ada namanya hukum Kirchhoff. Apa itu hukum Kirchhoff? Hukum Kirchhoff menyatakan bahwa besarnya arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar sama dengan besar arus yang keluar melalui cabang kawat penghantar tersebut. Atau dengan kata lain, total arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar. Sebagai contoh, apabila besarnya I1 adalah 2 ampere, I2 2 ampere, I4 3 ampere, dan I5 3 ampere, maka berapa besarnya arus yang mengalir pada I3? Berdasarkan hukum Kirchhoff, maka total arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar. Kita lihat anak panah yang ada di percabangan kuat arus. Anak panah yang masuk atau I yang masuk adalah I1,
ditambah I5 ditambah I4 sama dengan arus yang keluar I2 ditambah I3. Sehingga 2 ampere tambah 3 ampere tambah 3 ampere sama dengan 2 ampere ditambah I3. Jumlah arus yang masuk 8 ampere sama dengan 2 ampere ditambah I3. Sehingga I3 sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Sehingga besarnya arus pada I3 adalah 6 ampere. Besarnya kuat arus yang mengalir pada suatu kawat penghantar sebanding dengan besarnya beda potensial yang ada di ujung kawat penghantar tersebut selama kawat penghantar suhunya tidak berubah. Atau dapat ditulis dengan rumus I sama dengan V per R, di mana I adalah kuat arus, kemudian V adalah beda potensial, dan R adalah hambatan suatu kawat penghantar. Pernyataan itu dikenal dengan nama hukum Ohm. Dari pernyataan hukum Ohm tadi dapat diketahui bahwa semakin besar hambatan suatu penghantar listrik, maka arus yang dihasilkan semakin kecil. Seperti halnya rangkaian listrik, maka rangkaian hambatan juga ada dua macam, yaitu rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Nah, bagaimana cara menghitung atau perbedaan penghitungan hambatan listrik yang disusun secara seri dan paralel? Untuk rangkaian hambatan seri, maka total hambatan seri adalah jumlah dari semua hambatan yang menyusun rangkaian listrik tersebut. Misalnya ada 3 hambatan, maka hambatan serinya atau hambatan total seri adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Sebagai contoh, pada rangkaian seri berikut, nilai R1 adalah 2 ohm, R2 4 ohm, R3 2 ohm. Berapakah nilai hambatan pengganti pada rangkaian tersebut? Total hambatan seri sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3 sama dengan 2 ohm ditambah 4 ohm tambah 2 ohm sama dengan 8 ohm. Jadi total hambatan pengganti pada rangkaian seri tersebut adalah 8 ohm. Sedangkan untuk hambatan yang tersusun secara paralel, maka hambatan total adalah 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Berikut adalah contoh suatu rangkaian listrik yang tersusun secara paralel di mana nilai R1 sama dengan 2 ohm, R2 4 ohm, dan R3 2 ohm. Berapakah nilai total hambatan pengganti pada rangkaian tersebut? 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per R paralel sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 2. 1 per R paralel sama dengan 5 per 4, sehingga R paralel sama dengan 4 per 5. Nah, itu tadi materi kita untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa tetap menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.